Pada bulan suci Ramadan, lonjakan harga bahan pokok kembali terjadi dan seakan menjadi tradisi tahunan yang tak terhindarkan. Kenaikan ini bahkan mencapai Rp100.000 pada beberapa komoditas tertentu, seperti yang diungkapkan oleh pakar ekonomi Universitas Munawarman, Profesor Dr. Jiuhardi. Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok dari mulai jelang Ramadan memang sering terjadi akibat meningkatnya permintaan. Namun idealnya momen ibadah ini tidak dijadikan ajang untuk meraup keuntungan secara berlebihan. Beberapa bahan pokok yang mengalami lonjakan harga signifikan antara lain cabai, bawang merah, beras, daging, ayam, dan minyak goreng. Harga cabai misalnya, yang sebelumnya berkisar Rp75.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp100.000 per kilogram. Profesor Dr. Jiuhardi menjelaskan bahwa kenaikan harga yang masih dalam kategori inflasi ringan 0 hingga 10% masih bisa diterima. Namun jika lonjakan mencapai 30% atau lebih, maka hal ini sudah masuk dalam kategori inflasi berat dan bisa berpotensi memberikan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Dalam hitungan ekonomi, kalau permintaan bertambah ya tentu harga akan naik, yaitu hukum ekonomi, ya kan. Tapi dalam hal puasa ini tentu tidak seperti itu, ya kan. Karena apa? Ini adalah kegiatan agama, ya. Apalagi puasa ini kan seharusnya selalu kita melihatnya begini. Pada bulan puasa inilah kita juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya kan? Artinya jangan kita menggunakan kesempatan di dalam kesulitan orang. Nah, teman-teman kita yang puasa ini kalau perlu harga itu tetap stabil, harga itu kalau perlu turun, ya. Kenapa? Kita membantu orang yang puasa. Yang kedua, dengan adanya turun itu berarti mereka yang puasa jadi legah, jadi enak lah, ya kan, sehingga mereka bisa menjalankan puasanya itu dengan sebaik-baiknya. Jangan dihimpitkan dengan persoalan ekonomi, harga barang dulu begini, naik lagi, terutama sembako, yang tidak boleh begitu. Ya, yang seharusnya pada bulan puasa ini, apalagi menjelang hari raya, seharusnya stabil saja. Stabil dalam arti tidak boleh naik, kalau perlu turun, ya kan. Kalau perlu diskon. Kenapa diskon? Makin banyak yang membeli, berarti makin banyak yang didapat oleh penjual itu. Tapi ini kadang-kadang kita balik, kadang-kadang kita ikuti ajaran-ajaran yang konvensional itu, ya. Dari sini belum kita pahami. Jadi seharusnya yaitu seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, waktu inilah kita harus membantu teman-teman yang puasa, ya, menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya, kan begitu ya. Jadi jangan mau naikkan ini, nah kemudian kenaikan barang ini oke lah, tapi jangan terlalu banyak. Yang penting naik sedikit aja lah. Nah, kalau ada yang mengatakan ya kenaikannya sekitar 20% aja lah. Nah, kalau misalnya Lombok sebelumnya 75, 20% berarti paling tinggi 90 ya, 90.000, ya kan. Jadi seharusnya paling tinggi dia naikkan itu 90.000, itu sudah kita toleransi itu, jangan melebihi itu. Nah, kita ingat kalau dalam ekonomi itu ada beberapa itu. Pertama, inflasi ringan itu antara 0 sampai 10%. Nah, yang kedua inflasi sedang antara 10 sampai 30%. Nah, yang ketiga inflasi berat itu antara 30 sampai 100%. Nah, yang terakhir itu adalah hiperinflasi. Nah, kalau hiperinflasi dan inflasi berat ini sama-sama menjatuhkan ekonomi kita, ya. Jadi jangan kita ikuti itu, ya kan. Nah, itu tentunya saja kita bisa mengendalikan itu dengan istilah operasi pasar, ya, atau pemerintah bantu masyarakat itu atau perusahaan membantu masyarakat itu menjual barang-barang yang diperlukan, misalnya sembako. Tentu dibuka pasar-pasar sembako itu supaya apa? Jadi jangan terfokus pada harga barang, ya kan. Jadi laksanakan
ibadah puasanya dengan sebaik-baiknya. Mungkin begitu. Profesor Dr. Jiuhardi berharap pemerintah dan pelaku usaha bersinergi menjaga stabilitas pasar agar masyarakat lebih tenang dalam menjalankan ibadah puasa tanpa terbebani ekonomi. Nunung Budi, Nusantara Channel News melaporkan dari Samarinda.